Perjalanan mengungkap kebesaran yang Maha Pengampun masih berlanjut. Melintasi perbukitan hijau nan asri, saat ini tujuan saya adalah kota hujan. Di sini cerita cinta bersemi menghiasi setiap sudut kota dengan hati yang terbuai. Banyak muda-mudi yang menemukan kehangatan dalam hubungan asmara penuh makna. Dalam dunia yang tak terbatas, kisah romansa pun juga mendominasi jagat maya. Di tengah pameran cinta yang ideal, ada sahabat saya yang juga mendapat sorotan dan menjadi sumber harapan serta inspirasi bagi anak-anak muda. Kini tiba saatnya saya menemui ia untuk mengungkap perjuangan dan tantangan yang harus dihadapi dalam menjadi cerminan bagi banyak pengikutnya. Assalamualaikum Bang Alfa. Waalaikumsalam Bang Fadli. Ya ampun, antum harus naik kuda nih kayaknya nih. Jangan takut pokoknya ya. Ayo. Ayo, aku duluan ya, coba ya, ikutin ya. Kalau misalnya nggak bisa kontrol, pokoknya stay di depan kuda yang bisa kontrol. Masya Allah, tapi saya senang nih Bang Alfa. Ya, Nah ya. kita nih lagi salah satu menjalankan sunnah juga nih begini nih. Ya betul, kita tahu bahwa apa yang disunahin sama Rasul tuh memanah, berkuda, sama berenang itu membuat tulang-tulang kita sesuai dengan fitrahnya. Wih, Dan Masya kuda itu Allah. adalah salah satu hewan yang paling banyak dimention sama Al-Quran. Wih Masya Allah. Ini ngomong-ngomong, kenapa Bang Alfa sendirian aja nih? Kayak saya nggak ngeliat dari tadi ada istri, anak nggak diajak ini. Ya istri saya bener, istri saya sudah ada jadwal rapatnya. Istri saya ada ikutin aku bilang salah satu hal yang membuat aku ngerasa istriku ini harus belajar itu adalah belajar tentang sirah mas. Oh gitu. Kenapa sejarah Nabi itu? Karena pembentukan karakter anak itu ada di Masya Allah. sejarah Nabi. Jadi Masya Allah. setiap malam tuh biasanya saya challenge dia untuk coba dong deh ceritain aku tentang Dongeng. Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh, cerita. Ceritainnya dua bayi gede sama bayi kecil. Iya. Masya Allah. Nah ini kita hari ini pengen banget nih ngobrol-ngobrol banyak nih sama Bang Alfa nih ya. Tentang masalah seputar kehidupan. Apalagi Bang Alfa ini kan juga salah satu nih ya. Role model anak-anak muda. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol? Ya asik tuh. Boleh ya? Boleh, ayo. Yuk, Jalan kita Ustaz. sambil jalan deh kalau gitu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, yuk. Ayo Ustaz. Bang Alfa ini Masya Allah nih buat semua teman-teman yang ada di rumah. Bang Alfa ini bergerak dari umur muda langsung memilih jalan ke dakwah. Di saat semua anak muda sedang berpikir indahnya dunia. Tapi Bang Alfa ini lebih memilih bagaimana caranya bisa belajar agama dan mensyiarkannya juga kepada orang lain. Nah ini apa nih awalan yang bisa bikin tergerak seperti itu nih? Masalah mindset ya, masalah pemikiran gitu. Jadi kalau kita belajar tentang psikologi umum gitu, psikologi umum bahwa manusia tuh ada 3 fase. Jadi kayak fase masih kecil, kemudian fase remaja, kemudian baru dewasa. Tapi kalau dalam Islam mengklasifikasikannya tuh cuma ada 2, balik sama sesudah balik. Oke. Nah, kalau kita ngelihat fenomena sekarang, orang-orang sekarang yang kayak ngerasa bilang, oke nikmatin dulu dunia, nikmatin dulu apa ya, masih muda lo, sayang lo kalau misalnya langsung serius begini, kok kayaknya hidup lempeng-lempeng banget gitu. Iya. Ada temen lagi goda-godain lagi gimana tuh? Pernah gak dapat teman yang goda-godain Iya, gitu? sering. Sering Cuman, juga ya? Iya, cuman maksudnya aku pengen kasih tahu ke dia bahwa umur kita tuh pendek loh. Cuman 60 tahun gitu kan. Aku aja sekarang nggak kerasa tahu-tahu aku udah punya anak, udah punya istri gitu. Iya. Nah, ketika kita belajar Islam tuh nge-skip hal-hal yang sebenarnya nggak berguna. Hal-hal yang sebenarnya buat kita tuh belok kanan, belok kiri. Nah, ketika ada orang yang dia tuh masih kayak mencari jati dirinya, itu sebenarnya adalah orang yang belum tahu siapa dirinya dan untuk apa dia di dunia ini dan dia akan kemana setelah dia mati. Belum punya tujuan hidup jadinya. Betul, bisa jadi seperti itu karena dia masih nyari-nyari kan. Masih mencari, nah, iya. Tapi dalam Islam itu tuh kita harus udah selesai di fase itu, fase sebelum balik. Dan itu seharusnya? harus sebelum balik. Harusnya sebelum balik. Makanya kalau kita misalnya bicara tentang pernikahan, semua orang pengen nikah kan ya? Pasti, ya Maka dong. Islam tuh mengajarkan bahwa kita tuh menikah bukan pada saat beberapa hari, sebulan atau seminggu pas nikah, sebelum nikah gitu. Tapi disyariatkan untuk mempersiapkan diri pada saat dia sudah balik. Nah itu sebenarnya adalah peran siapa? Itu peran orang tuanya.
Oke. Jadi oke, oke, mungkin pilihan-pilihan kedewasaan yang saya ambil di saat ini itu juga adalah peran dari orang tua saya. Nah ini ya, Bang Alfa ini sosok anak muda yang masih muda tapi sudah berani mengambil keputusan untuk menikah. Oke, jadi sebenarnya yang perlu kita yakini bahwa kematian, rezeki, Iya. jodoh itu sudah Allah takdirkan. Allah takdirkan. Ya kan? Nah, terus bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah mempersiapkan. Bahkan aku pribadi itu bilang ke diri aku, lu kalau misalnya nggak mau nikah dan nggak mempersiapkan pernikahan, ada 3 kemungkinan buat lu. Ini tapi tajam untuk diri ya. Ya. Ini bukan untuk Ini saat umur judgment orang lain. Saat umur berapa nih? Aku Belum ngomong kira-kira begitu gitu. di umur pas SMA. Betul. Aku udah balik, aku udah punya naluri seksual. Terus kemudian kalau aku nggak nikah, ada 3 kemungkinan. 1, aku lemah syahwat. 2, aku homo. Nauzubillah min dzalik. 3, aku banyak maksiat. Makanya nggak ada cara lain yang baik untuk disalurkan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar dan itu aman juga itu dengan pernikahan. Aku tuh baca buku tentang pernikahan tuh waktu aku SMP. Dan baru bisa nikah di umur 23 tahun. Buku pernikahan dibaca di SMP nggak terlalu dini tuh, nggak? Enggak, karena konsep-konsepnya. Jadi kayak konsep Oh. laki-laki itu seperti apa, perempuan seperti apa, kenapa perempuan dan laki-laki harus menikah dan kenapa caranya tuh harus sesuai dengan batasan-batasan yang Allah Kok kasih. saya nggak belajar waktu itu ya? Ya, Saya kemana nggak waktu ketemu itu ya? Nggak berarti. masuk kelas kayaknya, jangan-jangan. Waktu SMP saya nggak baca-baca itu adanya di mana tuh baca Nah, gitu? memang itu nggak diajarin di kurikulum. Oh. Saya justru dapat dari buku abang saya. Oh gitu. Saya justru malah dapat dari buku-buku Itu abang kitab saya. atau apa tuh maksudnya? Buku biasa. Buku biasa. Waktu itu saya ingat baca bukunya ada 2, ada Ustadz Salim Filas sama Ustadz Felix Yau Oh. dari SMP. Nah, jadi ketika ada orang yang lihat kok apa ya, aku kok siap gitu di umur yang 22 pengen ke 23 tadi udah nikah gitu. Karena aku persiapannya udah lama, Pak. Oh gitu. Gitu. Kalau ada orang yang tiba-tiba kayak pengen toto nikah, itu jelas dia nggak bakal bisa settle dalam pernikahannya. Kenapa? Karena nggak ada persiapan. Pertama, pernikahan tuh harus didasari dengan visi. Betul. Ya, kalau misalnya kita nggak punya visi yang jelas yang sama-sama, kita tuh bakal bisa pisah di tengah jalan. Nauzubillah. Dan nauzubillah ya. Dan sebenarnya visi terbesar dari sebuah pernikahan itu apa? Keridhaan Allah. Jadi kayaknya kalau misalnya kita itu nyari kebahagiaan dalam pernikahan, kayaknya sulit. Tapi kalau kita dalam pernikahan nyari ibadah, susah, seneng, ini pahala. Nyari ridhonya Allah Ya, gitu Allah, ya. sabar. Itu Udah jadi pokoknya. nikmat tuh semuanya Iya, tuh. betul. Nah, visi ini harus dikuatin. Jadi tujuan. Jadi yang penting tujuan. Ya, terus yang kedua adalah mental. Ini juga harus dipenuhin. Jadi kalau misalnya kita ngeliat ada orang yang pengen nikah tapi mentalnya itu nggak siap, masih meledak-ledak, kemudian masih nggak bisa toleran sama keinginannya. Nauzubillah. Itu tandanya dia belum siap tuh. Yang ketiga aku bilang finansial. Finansial. Finansial itu bukan yang pertama. Yang pertama tuh mental sama visi. Mental. Visi sama mental. Yang ketiga baru finansial. Finansial. Islam tuh sudah menitik beratkan ya bahwa nafkah atau enggak sesuatu yang bersifat finansial itu memang harus dipegang sama suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima anfaqu min amwalihim." Ya kan? Rijal itu Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya dari perempuan. Kenapa? Ya. Karena dia bima anfaqu min amwalihim. Karena dia memberikan hartanya untuk si perempuan. Perempuan. Nah, memang ini adalah sesuatu yang krusial yang harus dimiliki sama laki-laki. Karena harta itu kalau nggak dipegang sama laki-laki, itu bisa bahaya. Apalagi kalau misalnya pasangannya yang lebih besar. Yang lebih besar penghasilannya, itu pasti bisa terinjek-injek. Ya kan? Nauzubillah ya, Nauzubillah. nauzubillah. Tapi akan beda ceritanya kalau levelnya kayak Khadijah. Oh iya. Karena visinya udah sama-sama tahu nih, gue pengen ridhonya Allah, gue Masya pengen Allah. kasih sayangnya Allah, ya kan? Ya udah harta gue kasih ke Rasulullah. Karena Rasulullah juga pengen ngarah ke sana. Kalau aku ikut Rasul, Luar aku biasa. juga ke sana gitu. Hampir sepertiganya harta di Mekah itu punyanya Siti Khadijah soalnya. Iya. Masya Allah luar biasa. Pasti tajir banget tuh ya. Pasti tajir Tapi banget. Rasulullah juga bukan orang miskin. Yap, betul. Iya Ha. dong. Lihat dong maharnya. Ontanya berapa segala macam. Tapi Masya Allah ya Rasulullah itu. Tapi dia bisa mengendalikan hartanya itu bukan cuma untuk kesenangan aja. Ini Masya Allah luar biasa. Nah tapi gini nih, kita bicara masalah tentang ketapan yang berikutnya. Bagaimana caranya mencari pasangan. Katanya saya pernah dengar pasangan yang baik itu adalah kalau bisa yang sekufu. Atau yang sederajat lah dengan kita. Itu Ya, betul. apa yang harus dilakukan? Karena kan juga harusnya kan taruh prosesnya seperti itu kan? Ya. Ini sebenarnya udah dijawab sama Allah di surat An-Nur ya. Al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat, bahwa perempuan-perempuan yang baik itu untuk Laki-laki yang baik. laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik. Nah, terkait dengan jodoh yang sekufu itu seperti apa? Sebenarnya itu sudah tersaring sendiri. Sudah terjadi. Contoh misalnya gini, kalau aku sering banget dapet ukti-ukti yang nge-DM aku, "Bang, aku pengen dapet cowok yang soleh, yang mau bimbing aku." Yang kayak abang gitu. Nggak Langsung apa-apa. juga gitu ya. Yang Nggak kayak abang banget pokoknya. Dia bilang, "Bang, nggak masalah kok kalau misalnya kita tuh masih belum sempurna dalam dunia, tapi kita bisa jalanin itu bareng-bareng gitu kan." Iya. Terus aku bilang, harusnya kamu tuh nanya ke diri kamu sendiri. Nah, karena apa? Karena jodoh itu akan menarik seperti apa yang
kamu tarik. Contoh Iya, misalnya iya, gini ya. iya, iya. Kita pengen pengen datengin cowok yang soleh gitu kan. Tapi kegiatan kita itu nongkrongnya di clubbing. Nggak menggambarkan gitu. Atau datang nggak cowok yang soleh ke situ? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Cowok yang soleh itu kan di mana? Ada yang di masjid, di pengajian, tempat-tempat yang baik juga Harusnya gitu ya. kita ada di situ. Menikah kan salah tujuannya adalah ibadah, dan ibadah kita berharap dengan ketika kita menjalani ibadah itu kita bahagia. Nah, untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah dan kebahagiaan itu, ya kan? Itu nggak bisa lain dengan ilmu. Ilmu ini adalah sesuatu yang wajib. Rasulullah SAW itu dapat wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu sebenarnya adalah tanda bahwa Iqra, belajarlah, bacalah, analisislah, dan ini adalah kewajiban bagi seorang muslim yang nggak boleh kita berhenti sampai kita mati. Yes, ya kan? benar. Nah, ketika kita punya ilmu, kita bisa memperbaiki diri kita yang banyak buruknya. Ya. Setelah kita bisa berubah menjadi lebih baik, otomatis kita bisa melihat juga yang baik, frekuensi yang baik kemana. Benar. Dulu tuh ada satu buku namanya Law of Attraction gitu kan, bahwa satu frekuensi itu hanya akan terkoneksi dengan frekuensi yang lain. Iya, iya, ya kan? iya, iya. Kalau frekuensi kita udah bener, karakter kita udah bener, otomatis yang datang kepada kita. Yang benar juga. Yang benar juga. Kalau aku pribadi dari pengalaman aku menikah, jadi istriku ini beda alam sama aku. Maksudnya? Maksudnya? Wah, beda alam serem juga ini. Apakah Bukan ada alam gaib pakunya ya? katanya? Oh, bukan Bukan alam gaib. gitu ya. Maksudnya aku dari kecil itu pesantren. Pesantren. Sedangkan dia tuh dari kecil umum dan sangat liberal. Oh. Dia di kampus sastra Inggris dan itu anak jaksel banget. Nah, kenapa bisa ketemu sama aku? Bisa nyambung. Bisa nyambung, ya kan? Walaupun dari beda alam nih. Itu karena apa? Karena istriku mulai memperbaiki diri. Dia mulai datang ke kajian-kajian, dia mulai deket sama ustadz ustazah gitu kan. Aku ada di situ. Nah, pada saat aku pengen nikah, aku kan bilang ya ke guru aku, "Ustadz, saya kira-kira udah pantas buat nikah belum? Nanti dia bakal kasih list banyak banget PR kamu kalau kamu belum siap." Terus, "Ustadz, saya udah siap." "Oke, udah kamu siap. Kamu udah siap. Kira-kira calonnya yang mana ya, Ustadz ya? Ini ada CV-nya banyak." Oh. Aku jadi nggak gini ya. Kadang-kadang kalau kita tuh udah cinta, kita tuh udah buta. Pokoknya dia yang baik, gitu kan. Tapi kalau kita tuh butuh perspektif dari yang lain yang lebih berpengalaman tentunya kan. Itu diseleksi sama ustadku. Oh, dia ternyata keluarganya begini, terus kemudian ininya begini, terus ketemu sama satu. Ya inilah istriku nih, yang sekarang nih. Masya Allah. Akhirnya, tapi sebelum itu kita ketemu dulu nih dan ngobrol dulu. Perkenalan dulu. Ngobrol dulu. Dan proses yang membedakan antara proses ta'aruf dengan proses pacaran satu. Ta'aruf itu udah sama-sama siap nikah. Harus. Ya. Jadi bukan jangan main-main. yang satu cuma coba Iya, taruh-taruhan gitu. Enggak Betul. gitu juga gitu ya. Makanya pembicaraan pada saat aku ta'aruf sama istriku itu udah serius semua. Kamu punya uang berapa untuk kehidupan kita? Gitu kan. Sampai Iya. sana ya? Kira-kira kita mau tinggal di mana? Terus gimana caranya keluargaku tuh behaviornya begini loh. Kamu bisa nggak nyampur sama dia? Jalan dulu deh sama bapakku seminggu. Serius banget kan? Ngerti gak sih? Beda. Mantap, Tapi ya. kalau misalnya pacaran pasti yang ditanya-tanya tuh nggak kayak gitu. Iya. Pokoknya kamu udah makan belum? Iya. Ya, Beda. kamu jangan lupa ya sholat gitu ya. Itu- Oh, ini lah ngomongnya nggak gitu ya. Gitu, Beda karena banget. memang keseriusan gitu. Maksudnya nikah ini tanggung jawab, maka harus didatangi, harus sefrekuensi sama orang yang sudah siap sama tanggung jawab. Ya kan? Nah, nanti ketika udah ngobrol sama ustadku bakal lihat dong, oh ternyata dia bilang ini bisa ndampingin kamu. Karena kamu itu pesantren banget dan gak ngerti dunia. Dia ngerti dunia. Jadi kamu bisa dapat dunia dan akhirat insyaallah. Masya Allah. Ya, tapi ini seperjalanannya pernikahan ya alhamdulillah. Ternyata kan Bang Alfa dan istri ini ternyata dibilang sama teman-teman ini adalah couple goals. Ini bangga atau justru malah jadi beban nih? Ada satu quote dari seorang ulama, dia bilang begini bahwa dukunglah gagasan. Jangan dukung orangnya, karena orang itu bisa berubah dan gagasan itu enggak. Idenya. Begitu pun dengan cinta. Ketika kita mencintai seseorang itu karena ide, kita bakal bisa kritis sama dia. Tapi kalau kita mencintai dia karena buta, suatu saat itu bakal meledak. Kalau cintanya udah buta, kemudian kita menjadi tanda kutip pelayan bagi orang yang kita cintai. Budak gitu kan. cinta dong, Budak bucin. cinta. Waduh. Kita layanin, kita tahan. Katanya cinta adalah pengorbanan kan. Jadi kita tahan. Pasti akan ada suatu titik di mana itu meledak, jeder. Makanya dari situ kita tuh cintanya tuh bukan ke pasangannya, tapi ke Allah dulu, baru ke pasangan. Masya Allah. Jadi Benar. ketika si pasangan ini berubah suatu waktu, itu kita bisa kritisin dia. Nah, balik lagi ke bangga nggak aku di labelin sebagai couple goals? Yang pertama, aku ketika di labelin begitu tentunya nggak bisa nggak bisa. Enggak. Masa iya aku bilang begitu? Jangan jadikan aku sebagai couple goals, capek dong. Iya, ya kan? nggak mungkin lah. Kadang-kadang Iya. aku juga capek. Kan penilaian kok berdasarkan orang soalnya yang menilai kita. Penilaian berdasarkan orang. Tapi kita tuh harus bisa memposisikan diri. Kita ini bukan couple goals. Makanya yang kita bangun itu adalah saling mencintai karena Allah, bukan sosok kitanya. Masya Allah. Bukan Benar, sosok benar, kitanya. benar. Karena kalau sosok kitanya suatu saat kita bisa berubah. Kan Betul. ngeri ya, kita bayangin setiap posanya itu indah di
kamera itu indah, pada saat di belakang, wah bantahan. Itu kayak, wow hidup gue bukan drama men. Nah, gitu. makanya kan ada yang bilang Iya nggak gini, kita ini hidup ini nilai dari nilai akhirnya. Iya, betul, dan aku selalu menekankan pada netizenku bahwa couple goals terbaik adalah Rasulullah dan Khadijah. Masya Allah. Gitu. Karena itu sudah diulang-ulang, dimention dalam Al-Quran, dimention dalam banyak hadis, dimention dalam banyak sirah, dan itu harusnya jadi apa patokan kita. Betul. Kita tuh pengen jadi yang kayak gini loh gitu. Nah kita lanjut lagi nih sekarang, kita bicara masalah tentang orang-orang sekarang ini kan ya hidup kita ini nggak jauh-jauh lah dari sosial media, ya kan. Banyak orang-orang yang mohon maaf sebelumnya ya mengumbar hubungan di sosmed. Nah ini apa nih sebenarnya nih yang kita harus tegaskan kepada teman-teman kita semua nih? Iya, jadi sebenarnya gini ya, ada satu ulama yang bilang bahwa bahwa kalau kita berdosa itu harus baiknya kita tutupin. Kita sembunyiin gitu ya, harusnya sembunyiin harusnya jangan sampai orang lain tahu kan gitu. Betul, tapi ketika kita sudah bangga terhadap dosa itu dan kita syiarin, itulah yang disebut dengan dosa jariyah. Dosa jariyah. Makanya sebenarnya beruntung banget buat kita yang tanda kutip kita manusia nggak bisa lepas dari dosa. Saya melakukan dosa, kita semua melakukan dosa. Dan betul. harusnya satu sikap yang harus kita teladanin dari Nabi Adam adalah apa? Mengakui dosa itu dan mohon ampun. Jangan diumbar-umbar. Nah. Tapi kalau misalnya ini batasan untuk orang yang udah nikah nih. Betul. Kalau misalnya aku sama istriku itu kita ngepost sesuatu, kita pasti nggak yang sampai gimana sampai buat orang tuh kayak iri atau enggak mengumbar. Ada yang namanya dalam Islam muruah, kehormatan. Jadi kalau misalnya kita tuh kayak bermesraan, gandengan tangan, it's okay, masih dilihat wajar. Iya. Tapi kalau udah kayak ciuman, itu kayaknya nggak pantas buat Di- walaupun udah halal ya. Iya. Walaupun udah Dipasang di sosial media ya, gitu ya. Ini ngomong tentang kepantasan aja. Karena di media sosial kan yang lihat bukan Takutnya yang nonton doang. jadi bikin dosa gitu ya. Betul, Bikin dosa betul. sama aduh jadi kepengen gitu. Betul. Gitu. Dan nih buat penonton tadi nih sebelum kita lanjut lagi ya. Yang namanya dosa jariyah. Jadi kalau seandainya itu dilihat sama orang banyak, berarti setiap orang yang melihat gitu ya. Nah, itu kita kena dosa dari orangnya. Iya, betul. Nah, itu tolong diinget ya. Yang followersnya banyak jangan suka gegabah di sosial media. Ya, memang yang diikutin memang harus berpikir 2, 3, 4, 5 kali. Nah, dan mungkin juga sedikit tips nih buat para teman-teman semuanya yang lagi menyaksikan. Menikah ini untuk beribadah kepada Yang Maha Pengampun. Dan ini adalah memang pernikahan adalah ibadah terpanjang dalam hidup kita dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya mungkin ada yang mau disampaikan nih sama teman-teman semua sebagai couple goals yang kita lihat ini supaya teman-teman ini juga bisa mendapatkan apa yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke, teman-teman semua, hidup kita ini sekarang lagi banyak fitnah ya. Oh iya, lagi banyak banget. Fitnah. Rasulullah SAW bersabda bahwa salah satu fitnah terbesar dari umatku bagi laki-laki adalah perempuan. Betul. Gitu kan. Maka fitnah ini ketahuilah nggak mungkin bisa dibendung, nggak mungkin bisa kita tahan, nggak mungkin bisa kita tamengin tanpa adanya ilmu. Nah, di sisi Masya Allah, lain, bener. kan di sisi lain kita juga kan butuh untuk menyalurkan hasrat seksual itu. Betul. Dan kita tahu bahwa pilihan menikah adalah pilihan yang sangat sulit karena penuh Betul. dengan tanggung jawab. Menamengi diri kita dengan ilmu, menjalani pernikahan itu dengan ilmu, nggak ada yang namanya pilihan lain di dunia yang banyak fitnah ini untuk Masya selamat Allah. kecuali dengan ilmu. Maka mulailah cari teman-teman yang memang ngajaknya tuh belajar. Ngajaknya Ya. tuh ilmu, ngajaknya kebaikan. Cari komunitas-komunitas yang ngajak juga belajar. Yang kita di situ vibe-nya tuh positif gitu. Masya Allah. Dan kalau bisa kita tuh cari orang yang mau mentoring kita. Iya. Rasulullah SAW itu menguasai 1/3 dunia. Terus kemudian menyebarkan agamanya. Ternyata Rasulullah juga punya mentor. Siapa mentornya? Malaikat Jibril. Yang namanya kita ini sebagai muslim itu belajar tanpa guru, akhirnya gurunya adalah setan. Itu yang selalu diingatin oleh teman-teman kita, guru-guru Iya, kita. betul. Jadi Masya Allah. Mudah-mudahan yang nonton hari ini akan menjadi couple goals semua nih. Ya, Amin. yang mau nikah nanti insya Allah keluarganya sakinah, mawadah, warahmah. Oke. Demi menuju kepada Yang Maha Pengampun ini memberikan kita yang terbaik dengan rahmat-rahmatnya, petunjuk untuk mencapai surganya Allah. Ih Masya Allah luar biasa. Mantap, Thank Bang. you banget Siap, Bang. Bang. Makasih Makasih banyak. banyak. Siap. Bagi-bagi ilmu, mudah-mudahan berkah Siap. ilmunya Siap. dan jadi ladang jariah juga pahala buat kita Amin, ya semuanya. Oke, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Makasih banyak. Sekali lagi yuk. Yuk. Hari ini kita kembali belajar tentang keutamaan mempersiapkan dan menjaga pernikahan sebagai bagian dari ibadah kepada Yang Maha Pengampun. Namun perjalanan saya belum berakhir. Masih ada petualangan lain yang memanggil saya. Nantikan terus kisah menginspirasi dari sahabat-sahabat saya lainnya. Minggu depan di Yang Maha Pengampun.
Saya ini ilmu agama sangatlah rendah, saya ini sangatlah tidak pantas untuk dipanggil Gus. Tapi orang yang pernah bertemu saya, setidaknya lebih baik daripada masa lalunya. Anak-anak jalan-jalan itu loh. Gus Ikdam kok berteman sama orang itu, wong kita saja menghindar loh. Salah, PR saya itu di sini.